فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. إخواني في الله وأخواتي في الله, akramani wa akramakumullah. Masih pada kajian rutinitas kita yang kita laksanakan antara sholat maghrib dan sholat isya setiap harinya dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, sebuah karya tulis milik Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Dan itu dari apa yang kita ambil pada pertemuan malam sebelumnya, bab ke-19 yang berbunyi tentang maja'a fi taghlidil iman abadallaha inda qabri rajulin shalihin fa kaifa idza abadah. Sikap keras, sikap tegas bagi orang yang beribadah kepada Allah namun di sisi kuburan orang saleh. Bagaimana lagi apabila dia menyembahnya, itu lebih keras pengingkarannya. Bab tentang apa yang datang berupa sikap keras dan tegas bagi orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Menyembah Allah namun di sisi kuburan orang soleh. Bagaimana lagi apabila dia menyembahnya? Arti dari judul ini bahasanya sebagaimana lemah lembut bagian daripada agama apabila tepat pada tempatnya. Ini itu juga sikap keras bagian daripada agama apabila tepat pada tempatnya. Nah, hukum asal dalam bermuamalah, dari itu bermuamalah dengan keluarga, karib, kerabat, bermuamalah dalam dakwah kepada orang yang didakwahi. Hukum asalnya adalah lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhan qalbi la faddu min haulik." Apabila engkau bersikap keras, niscaya orang-orang akan lari dari sisi engkau. Ya, anjuran untuk berlemah lembut dalam berdakwah. Namun perhatikan pada beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk keras. Ya ayuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kafir, orang munafik, bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi berlemah lembut tepat pada tempatnya adalah bagian daripada agama, sebagaimana bersikap keras bagian daripada agama apabila tepat pada tempatnya. Yang salah dan keliru adalah lemah lembut pada momentum yang harus keras atau bersikap keras pada tempat yang seharusnya berlemah lembut. Intinya dengan hikmah, tepat sasaran, baik itu lemah lembut ataupun bersikap keras. Saya akan menerangkan tentang judul bab ini berkaitan dengan judul bab yang sebelumnya, masih berkaitan menyinggung tentang orang-orang soleh. Kalau yang di depan sebab kesyirikan, kekufuran Bani Adam serta meninggalkannya agama mereka adalah gulu berlebihan terhadap orang soleh. Ini terbentuk gulu terhadap orang soleh, mengagungkan, memuliakan kuburannya, sosoknya, tokohnya, figurnya, jati dirinya. Sampai kuburan mereka pun dijadikan tempat yang mungkin menurut mereka afdol daripada padanya. Sikap keras akan kita dapatkan juga dari masalah yang akan kita dapati sekilas dari
hadis-hadis, dalil-dalil yang akan disebutkan kepada kita. Di antaranya beliau melaknat Allah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Beliau mencela dengan celaan yang luar biasa besar dan derasnya. Dijuluki mereka adalah makhluk terjelek ciptaan Allah. Termasuk sikap keras dan tegas juga bahwasanya di akhir hayat beliau dalam keadaan sakratul maut, ketika seseorang dalam keadaan demikian tidak mengucapkan sesuatu kecuali pada perkara-perkara yang sangat penting, karena terbatasnya waktu untuk berbicara, sedikitnya waktu dan kesempatan. Namun pada momen seperti ini pun beliau tidak lupa untuk memberikan peringatan akan hal semacam ini. Datang juga dalam bentuk larangan. Fala tattakhidul qubur masajid. Dan seterusnya nanti kita akan baca tadi 6 masail. Kita saja masih tersisa, atau kita akan bertanya sedikit apa yang kita ambil pada pertemuan mana sebelumnya berkaitan dengan satu syubhat yang mungkin masih rancu sama di sebagian orang tentang yang kita dapat dari judul ini beserta dalilnya terlarang untuk sholat di masjid yang terdapat kuburan atau sholat di atas kuburan yang mungkin nantinya dibikin masjid atau dan semisalnya. Dan bagaimana dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijumpai secara fakta dan kenyataan di dalam Masjid Nabawi? Saya memberikan jawaban kepada kita. Paling pertama bukan itu. Apa jawaban pertama? Nah, asal-muasal kisah tentang kuburan beliau dikubur di dalam kamar, bukan di dalam masjid. Berdasarkan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadisnya yukbarun Nabi min haitsu qubur. Para nabi itu dikuburkan di mana mereka diwafatkan. Makanya beliau kuburkan di dalam kamar. Abu Yahya jawaban kedua. Nah, lepas dari jawaban pertama lompat langsung ke jawaban yang keempat. Terpisah, meskipun telah masuk pada bagian masjid, hanya saja dia dalam ruangan tersendiri. Masjid adalah masjid, kamar Aisyah adalah kamar Aisyah yang terdapat dinding pemisah, dinding kamar sendiri, dinding masjid sendiri. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya kamar di dalam masjid, bahkan kamar sendiri dengan ruangannya. Masih jawaban yang ketiga. Pertanyaan tadi, bagaimana menanggapi tentang syubhat sebagian orang bahwasanya tidak boleh sholat dalam masjid, tapi tidak boleh sholat di dalam masjid yang terdapat kuburan. Ternyata dijumpai kuburan Nabi SAW dalam masjid. Bagaimana cara menjawabnya? Agak berdekatan. Maksudnya bagaimana berdekatan? Agak berdekatan tapi tidak masuk, maksudnya itu. Lanjut yang kedua, itu tadi sudah dijawab sama Abu Hanif. Yang kedua, lanjut. Belum menanyakan yang baru, itu tadi jawabannya Abu Hanif. Nah, Abu Umar jawaban yang ketiga. Siapa yang bisa? Abu Zaki. Nah, terjadi pelebaran. Pertama kali pelebaran di zaman Utsman bin Affan, namun mengambil sisi barat masjid, tidak kena dengan kuburan beliau. Demikian juga mengambil sisi utara.
belakang masjid. Juga boleh mengambil sisi kuburan beliau. Namun terjadi perlebaran di zaman salah satu Khalifah Bani Umayyah tahun ke-90-an Hijriah. Disitulah mulai melebar ke arah masjid masuk. Nah, jadi awal muasal masuknya kamar yang terdapat kuburan di dalam masjid ketika itu. Bahkan ini diingkar oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu, diingkar oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu. Jawaban yang terakhir, Abu Mustadir masih dari sisa satu lagi. Nah, akhirnya mereka menghentikan penggalian, tidak melanjutkan di area tersebut, bahkan ditutup kembali dengan perangkat kamar. Kemudian mereka melewati batasan kamar tersebut, jadi dilewati, tidak dibongkar, jadi berarti dipindahkan, bahkan dipertahankan. Jawaban yang lain juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi bahwasanya pemerintah sekarang membuat model dan bentuk kuburan tersebut dengan bentuk yang apabila seseorang ingin menghadap ke arah kuburan tersebut, otomatis dia tidak akan menghadap ke arah kiblat. Kalau dia ingin menghadap ke arah kiblat, otomatis dia tidak akan pernah menghadap ke arah kuburan tersebut. Jadi dibikin sedemikian rupa untuk menyengaja agar tidak ada orang yang sholat di tempat tersebut sambil menghadap ke arah kiblat. Jadi macam buat bentuknya semacam prisma. Segi empat tapi bentuk semacam ketupat di dalam masjid. Kita lanjut masih dari sisi satu landasan itu sebelum kita masuk kepada masail jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wali Ahmad di sana di Jayyidin Abi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Imam Ahmad berkata dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid. Ini pun dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Siratal Mustaqim, dan beliau memvonis dengan kekuatan hadis yang sama. Sanadnya jayyid. Dia bagus. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hadisnya marfu. Jadi istilah ilmu hadis artinya adalah hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya' wal ladzina yattakhiduna al-qubur masajida." Kita perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara orang yang paling jelek adalah orang-orang yang hari kiamat mendapati mereka dalam keadaan mereka hidup. Orang paling jelek di permukaan bumi adalah orang yang mendapati tegaknya hari kiamat. Dengan penguat dari hadis-hadis yang lainnya, semisal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Hakadha sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, sampai tiba waktu kematian, sampai 3 hari kiamat. Kemudian ditutup dengan perkataan dia, demikianlah aku dengar dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis marfu. Pengutakan hadis yang ini bahwasanya semakin ke akhir zaman semakin jelek zaman tersebut. Semakin ke akhir zaman semakin jelek populasi manusia yang hidup di zaman tersebut. Demikian juga datang hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah." Tidak akan tegak hari kiamat sampai-sampai tak disebutkan lagi di permukaan bumi Allah Allah. Artinya tidak ada lagi yang mengingat Allah, tidak ada lagi yang berpikir kepada Allah, tidak ada lagi yang tahu tentang siapa itu Allah, hak Allah dan seterusnya. Yang paling jelek.
Yang kedua disebutkan dalam hadis juga adalah termasuk orang yang paling jelek adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dengan dua makna kemarin pernah disebutkan. Yang pertama ada kuburan, kemudian membangun masjid dengan masjid yang masyhur, ma'ruf, dikelilingi oleh 4 sisi tembok, atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah meskipun tidak dibangun bangunan masjid di atasnya. Juga maknanya adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas, dari sisi tindakan keras dan tegas yang dimaksud dalam judul bab terbukti pada hadis ini bahwasanya orang seperti ini dijuluki adalah orang-orang yang paling jelek. Tidak ada lagi yang lebih jelek daripada mereka. Salah satunya adalah yang tegak hari kiamat dan pada mereka hidup. Kemudian yang kedua menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Orang paling jelek. Meskipun mungkin orang-orang yang melakukan hal ini pelaku dari perbuatan semacam ini dari kalangan pertama orang yang mungkin berwajah ganteng atau cantik, almuhim mereka jelek. Atau dari kalangan orang pemuka, kaum, tokoh, figur dan semisalnya. Tetap saja predikat jelek menempel pada diri mereka karena bukan dilihat dari wajah, rupa, profesi atau pekerjaan, status sosialnya, dan dilihat dari perbuatan mereka. Perbuatan mereka jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat indikasi kesyirikan. Dan kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sejelek-jelek. Maksudnya menerangkan tentang kejelekan mereka dengan sejelek-jelek kejelekan di dalam Al-Quran. Terkadang Allah memberikan mereka julukan najis. Malah apakah ada sesuatu yang kotor lebih buruk daripada najis? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik najis. Mungkin kita jumpai orang musyrik pakaian mereka sangat bersih, terjaga kebersihan mereka. Tapi bukan pakaian yang disinggung tentang kenajisan, isi hati mereka, akidah mereka, keyakinan mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menjelek-jelekan mereka. Di antara 3 makhluk Allah tambahkan 1. Malaikat, jin, manusia. Satu lagi yang kita maksudkan adalah binatang. Artinya manusia lebih mulia daripada binatang. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala turunkan merendahkan mereka lebih daripada binatang. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya hewan yang paling jelek di sisi Allah adalah yang kafir yang tidak beriman. Hewan, dikatakan hewan. Musyrik hewan. Orang musyrik binatang bahkan lebih jelek daripada binatang. Warwahu Abu Hatim fi sahihillah. Selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hatim pun meriwayatkannya. Dan Syekhul Islam memfonis hadis ini sebagaimana difonis oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Dan setelah kita membaca beberapa dalil yang boleh dibawakan berkaitan dengan judul bab ini, sikap keras dan tegas bagi orang yang beribadah kepada Allah namun di sisi kuburan orang soleh, kita akan baca masailnya. Fihi masail, semacam poin pelajaran yang bisa dipetik dari kandungan bab ini. Al-ula, yang pertama, ma dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan ya'budullaha fihi inda qabri rajulin shalih walau sahhat niyyatun fa'il. Yang pertama adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang orang-orang yang membangun masjid, beribadah kepada Allah padanya di kuburan tersebut. Di sisi kuburan orang soleh, apa orang soleh tidak akan kita baca di depan hadis Aisyah dari 2 jalan, dan juga dari hadis Jundub. Tentang orang-orang yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid dengan 2 makna, baik itu beribadah padanya tanpa membangun bangunan di atasnya, atau membangun bangunan berupa masjid di atas kuburan. Penyebutannya dengan konotasi buruk, artinya pengejekan. Meskipun niatnya bagus,
Meskipun niat pelakunya lillahi ta'ala beribadah, tetap dianggap salah. Jadi barakallahu fikum jami'an. Ada makna penting tentang hadis dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik tentang hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Artinya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan rupa kalian dan fisik kalian, bukan itu tertuju pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah lihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Dua ini yang Allah lihat. Perhatikan. Kalau cuma hati yang Allah Subhanahu wa taala lihat, bisa jadi orang di luar sana banyak hatinya yang bagus, orang kafir pun kita jumpai terkadang memiliki akhlak yang bagus. Ahlul bidah hatinya mungkin mereka bersih dari sisi niat mereka lillahi ta'ala. Tapi yang kedua harus pun ada. A'malikum wa qulubikum. Amalan pun harus betul sesuai dengan Nabi SAW. Kalau hanya niat saja, tapi perbuatannya keliru dan salah, tidak ada. Perhatikan orang ini. Mungkin hati mereka ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi ketika perbuatannya salah, ibadah kenapa harus di sisi kuburan orang saleh? Ada tempat yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid, tempat yang paling berbarokah di permukaan bumi. Niat betul, cara salah tidak diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Nah, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan namun tidak terdapat perintah kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Amalan harus sama dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma niat. Makanya sebagian orang ketika kita tegur mereka, wahai fulana, wahai saudara, wahai saudariku, kenapa gerangan? Wahai saudariku yang muslimah, kenapa gerangan engkau belum memakai cadar? Kenapa gerangan engkau belum menutup wajah engkau? Padahal Allah perintahkan menutup wajah. Tidak terlalu penting, pentingnya isi hatinya bersih. Nah, perhatikan hadis yang barusan kita baca. Tidak cukup hatinya saja, harus perbuatannya pun mencocoki apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Hati saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup. Bahkan diingkari. Dari judul bab yang beliau kepada kita, pahami dengan cermat. Meskipun niatnya lurus, tapi ketika perbuatannya tidak mencocoki perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap tertolak. Ini penting. Makanya para ulama selalu mengatakan bahwasanya syarat diterima amalan ada dua. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ingin dipuji, tidak ada ingin mendapatkan tempat di hati seseorang. Yang kedua adalah mutaba'ah, mencocoki perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau modal ikhlas saja tidak ada mutaba'ah, tidak diterima. Sebagaimana cuma modal mutaba'ah tanpa ikhlas juga tidak akan diterima. Asalnya yang kedua, masalah yang kedua, an-nahyu 'anit tamatsil wa ghiladul amri fi dzalik, larangan tentang gambar makhluk bernyawa serta sikap keras dalam perbuatan tersebut. Perhatikan barakallahu fikum. Ini perkataan Syekhul Islam, Syekhnya Islam. Perkataannya mujaddid, pembaharu agama. Perkataannya seorang imam yang diakui tentang keimamahannya. Perkataan seorang alim ulama, perkataan beliau bahwasanya larangan tentang gambar makhluk bernyawa, kemudian perkara ini ghiladul amri kita, sikap keras. Itu bukan disepelekan, bukan dianggap remeh, tapi sikap keras. Nah, makanya berulang-ulang kali kita katakan di depan bahwasanya lemah lembut pada tempatnya adalah bagian daripada agama, serta keras dalam agama bila tepat pada tempatnya juga bagian daripada agama. Termasuk perkara gambar makhluk bernyawa dan disepelekan. Bahkan barakallahu fikum datang sebagian riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat
Mereka ketika memasuki satu rumah, perhatikan Nabi SAW ingin masuk ke rumah beliau sendiri, rumah Aisyah. Beliau mendapati ada horden yang terdapat gambar makhluk bernyawa di salah satu sisi atau sudut rumah. Tiba-tiba di depan pintu wajah beliau memerah tanpa mengulang sepatah kata. Aisyah berucap, A'udzu bighadabillah min ghadabi Rasulillah. Aku berlindung dari kemarahan Allah, dari kemarahannya Rasulullah. Apa gerangan kesalahanku? Perhatikan, Nabi SAW wajah beliau memerah. Lihat apa gambar makhluk bernyawa. Mata kita kalau, sebagian kita kalau melihat gambar makhluk bernyawa, jangan tersenyum, jangan didiamkan. Seperti inilah Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian sahabat datang dari sebagian riwayat Ibnu Umar pernah masuk kepada 6 sebagian sahabat yang lainnya, dan dia dapati ada gambar makhluk bernyawa yang menempel di dinding. Dia mengatakan, wallahi aku tidak akan masuk ke rumah tersebut sampai gambar makhluk bernyawa itu disingkirkan. Nah, seperti ini perbuatan para salaf, menyikapi tentang gambar makhluk bernyawa. Kita dalam hal ini terlalu lembek. Sebagian saudara kita melakukan kesalahan yang setelah kita kaji menurut dalil seharusnya disikapi keras. Allahul musta'an, kita malah bersikap lembek. Astagfirullah, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, mungkin karena kelemahan iman kita, mungkin karena kurangnya ikhlas kita, mungkin karena kerasnya hati kita. Allah musta'an. Fakta apapun itu, al-muhim ini adalah salah, kekeliruan. Ketika saudara kita melakukan kesalahan, hendaknya dirubah, apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang berat. Seperti beliau katakan gambar makhluk bernyawa perkara yang berat. Beratnya seperti apa? Pertama datang hadis dari Abdullah bin Wahab radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaddan nas yaumil qiyamah, inna syaddan nas adzabun yaumil qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah 6 gambar makhluk bernyawa. Kemudian sikap yang keras yang lainnya dari malaikat Jibril, bahkan tidak mau masuk ke dalam suatu rumah. Malaikat Jibril, tahu siapa dia? Malaikat, orang soleh. Suatu ketika dia datang untuk memenuhi janji pertemuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun pada orang tersebut dia tidak datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi bahwasanya malaikat Jibril dijuluki Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Amin, orang yang amanah, tidak mungkin mengingkari janjinya. Makanya pada malam kedua malaikat Jibril datang sambil memberikan alasannya bahwasanya inna ma'syaral malaikata la nadkhulu baitan fihi kafirun wa rasul. Kami segenap para malaikat tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang terdapat anjing dan juga gambar makhluk bernyawa. Tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa. Nah, sikap keras dalam hal ini dan jangan dilemahkan begitu. As-salisah yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Kaifa bayyana lahum hadha awwalan thumma qabla mautihi bi khamsin. Qala ma qala thumma lamma kana fi siyaq lam yaktabi bima taqaddam. Nah, pada perkara yang ketiga beliau ingin menyinggung tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kata beliau di sini, pelajaran misi ketiga adalah tentang sikap keras dan tegasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tersebut. Dari sisi mana? Pertama, beliau menjelaskan di hari-hari akhir meninggalnya beliau menjelaskan dulu dari perkataan yang beliau dengar dari Ummu Salamah, kemudian beliau menghukumi ulai idza mata fihim rajulun salih aw abdus salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi inda Allah. Di sini belum ada larangan. Nah, baru pemberitaan. Jadi awalnya beliau memberitakan ini adalah perbuatan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Thumma qabla mautihi bi khamsin, kemudian beliau lanjutkan beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia. 5 hari, waktu yang sangat singkat. Yang tersisa 5 hari beliau berada di
kehidupan dunia masih sempat-sempatnya beliau menyinggung tentang permasalahan yang besar dan agung ini, tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini penegasan yang kedua. Kemudian apa kata menulis ini? Lam yaktafi bima taqaddam. Beliau tidak mencukupi yang telah dijelaskan pada hari-hari pertama, bahkan beliau ulangi lagi. Ulangi pada hari kelima sebelum meninggal dunia, atau 5 hari sebelum meninggal. Jadi perkara yang menurut kacamata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agung dan besar. Meskipun mungkin di awal perkaranya belum diibadahi. Jadi hanya menganggap bahwasanya kuburan wali fulan adalah tempat yang afdol untuk beribadah karena orang ini orang yang memiliki kedudukan dan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lillahi taala, tapi menganggap tempat tersebut adalah tempat yang mustajab atau yang semisalnya. Tetap dinilai ini mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan beliau bersikap dengan sikap yang tegas dan keras dalam menjelaskannya. Dalam memberikan keterangan pada para sahabat yang masih hidup ketika itu dan kita mendengar sepeninggal beliau. Makanya beliau ingin tanggaskan dari masalah yang ketiga ini dengan judul bab, hal semacam ini hendaknya bersikap tegas dan keras. Wallahi kita kadang-kadang sampai kita memiliki kekuatan, kemudian kita bisa mengingkari kemungkaran berupa kuburan-kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita hancurkan, kita singkirkan, kita bumi hanguskan. Atau masjid-masjid yang mungkin terdapat kuburan di dalamnya, kita telusuri bagaimana riwayat, mana yang paling pertama dibangun, mana yang mengambil hak yang lainnya. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kelemahan dan kekurangan kita, paling tidak sudah mengingkari di dalam hati kita. Ar-rabi'ah yang keempat, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujad al-qabr. Ini termasuk penegasan. Kalau boleh pada masalah yang keempat adalah larangan akan perbuatan semacam ini di sisi kuburan beliau sebelum kuburan ada. Sebelum beliau meninggal dunia, tapi beliau telah mewanti-wanti, namanya syadud darai. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kaidah ini berlaku dalam syariat. Karena mungkin kalau sudah terjadi baru mau dirubah sulit, sudah mendarah daging dalam pemahaman sebagian orang. Jadi belum terjadi kemudian diwanti-wanti, ini lebih mengena. Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Sebelum terjadi, beliau sudah meminimalis untuk jangan sampai terjadi. Sama halnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, belum terjadi tapi dia menghindari. Dia memotong sebuah pohon di Hudaybiyah yang merupakan lokasi tempat Bai'atur Ridwan. Ada sebuah pohon seperti pohon sidr yang lainnya, di antara pohon-pohon yang tumbuh di lembah-lembah daratan Arab. Tidak ada pengkhususan yang kecuali itu adalah lokasi yang dijadikan sebagai pembaiatan para sahabat dengan jumlah 1,000 orang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Bai'atur Ridwan. Umar bin Khattab khawatir kalau pohon tersebut dijadikan sebagai tempat yang bisa jadi disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab memerintahkan untuk ditebang pohon tersebut sampai akarnya. Sampai sekarang kita enggak tahu pohon yang mana. Di ada sekian banyak pohon yang berada di daratan Hudaybiyah. Seperti ini. Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Karena kalau sudah terjadi sulit. Terkadang ini jurus yang ampuh, bisa kita terapkan pada seluruh perkara. Bahkan pada perkara-perkara yang mungkin ada dorornya, ada manfaatnya. Mungkin sebagian kita menganggap bahwasanya penggunaan HP ada manfaatnya, tapi nggak perlu perkenalkan kepada anak-anak kita, lebih bagus nggak usah mereka kenal dunia. Karena kalau sudah kecanduan HP, antum tahu sendiri. Diberikan kebebasan untuk pegang HP, tak sedikit kita dapati berita bahwasanya anak muda belia gila dan stres karena HP. Diberikan HP oleh orang tuanya, kecanduan game. Tadinya gamenya, HP-nya rusak, tak bisa lagi main game. Minta kepada orang tuanya nggak punya
uang untuk membelikan yang baru, akhirnya stres, akhirnya gila. Yang seharusnya mencegah lebih bagus daripada mengobati. Tak usah perkenalkan kepada mereka hal tersebut, nggak butuh. Anak kita jadi tuntunan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami agama, baca tulis. Kita sebagai orang tua hendaknya bangga kalau punya anak itu yang soleh beribadah kepada Allah daripada anak yang hanya pintar terhadap dunia dunia. Kita sama-sama tahu, sama-sama kenal, sama-sama membenci, sama-sama menghinakan dunia. Jadi bab ini mengajarkan kepada kita tentang satu kaidah penting, syaddud dara'i, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Nah, al-khamisah yang kelima, annahu min sunanil yahud wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Nah, ini termasuk contoh-contoh dari orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka sikapi kuburan para nabi mereka. Benar apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu jumla masuk dalam seluruh aspek kehidupan beragama. Kita berikan hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian akan mengikuti sunnah umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya pun mereka masuk ke dalam lubang embok, salah satu binatang dengan habitat padang pasir, niscaya ada di antara kalian pun yang mengikuti mereka. Artinya ini telah diberitakan bahwasanya diwanti-wanti oleh Nabi SAW 14 abad yang silam, namun terjadi bahwasanya umat ini akan mencontoh. Nah, sebenarnya rahmatullah yang seandainya mencontoh dalam hal kebaikan mereka modern dalam hal dunia, seandainya kita mengikuti mereka dalam hal tersebut, labas boleh-boleh saja. Tapi ternyata mencontoh keburukan mereka, agama mereka permainkan, agama mereka olok-olok, agama mereka sepelekan. Dari umat ini pun ada yang melakukan hal yang sama. Padahal ini usul agama Islam, termasuk fondasi agama Islam yang paling pokok. Nah, apa itu? Menyelisihi ahlul batil. Perhatikan tentang kenapa kita katakan pokok, kenapa kita katakan inti dari agama Islam. Nah, Al-Fatihah dengan 7 ayat menganjurkan akan hal tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Jalan lurus ini punya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang soleh harus kita ikuti mereka dalam para nabi, syuhada, orang soleh. Kemudian di belakangnya dituntut untuk menyelisihi mereka dan jangan mencontoh mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun jangan berikan juga kami petunjuk untuk menyelisihi jalannya orang yang dimurkai, siapa mereka orang Yahudi, serta yang sesat, siapa mereka jadi orang Nasrani. Kita masuk usul. Barang siapa menyelisihi ini berarti menyelisihi akidah, menyelisihi usul bagian daripada agama Islam. Ahlul batil diselisih dan jangan dicontoh dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan beragama, dalam bersosialisasi, dalam hubungan kekerabatan kekeluargaan, dalam kehidupan sehari-hari, makan, minum, salam dan semisal. Tidak boleh untuk mencontoh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam banyak tempat juga dalam hadis Nabi SAW mengajarkan untuk menyelisihi mereka. Kata Nabi SAW ketika beliau diberitakan, ya Rasulullah innal yahud tasarwalu wa la ya'tazirun. Hadis 6. Hadisnya Abu Ma'al Bahid dalam riwayat Imam Ahmad. Wahai Rasulullah, umat Yahudi mereka memakai sirwal namun tidak memakai sarung. Artinya memakai sirwal saja, tidak dilapisi sarung di atasnya. Apa kata Nabi SAW? Tasarwalu wa taziru wa khaliful jauh. Pakailah sirwal, kenakan di atas sirwal sarung dan selisilah Yahudi. Ini usul, bagian daripada usul agama Islam. Jadi dia kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Al-faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab adalah sahur. Bersahurlah itu dengan berpuasa karena sahur terdapat barokah. Dalam riwayat sebagian riwayat yang lainnya,
pembeda antara puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ya, puasa ahli kitab tidak didahului dengan sahur. Yang berikutnya, as-salisa yang kanan, la'nahu iyyahum ala dzalik. Termasuk penjelasan tambahan tentang sikap tegas dalam perkara seperti ini. Kata beliau di sini pada poin yang ke-6, laknat beliau kepada mereka yang melakukan perbuatan semacam ini, Yahudi atau Nasrani atau yang mencontoh perbuatan mereka dalam perkara tersebut. Dia laknat. Nabi SAW melaknat. Nah, kalau Nabi SAW adalah orang pilihan, ada di posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin bahwasanya orang-orang saleh kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya takut dengan doa semacam ini. Nabi SAW mendoakan kejelekan, makanya jangan coba-coba untuk melanggar hal-hal semacam ini. Asabi yang ketujuh, anna muradahu tahdiruhu iyana an qabrihi. Dijelaskan tujuan pembawaan dalil-dalil dari awal sampai akhir dengan urutan yang tertib begitu indah. Dimulai dari berita kejelekan tentang perbuatan yang melakukan hal semacam ini. Beliau sendiri mewanti-wanti yang melakukan pada perbuatan. Nah, pada kuburan beliau. Apa maksud dan tujuannya? Kata polisi, bahwasanya tujuannya adalah untuk memberikan kita peringatan agar tidak melakukan kepada kuburan beliau. Tidak melakukannya kepada kuburan beliau. Subhanallah. Banyak orang yang mengakui bahwasanya Kerajaan Saudi Arabia adalah negeri tauhid dalam seluruh lapisan masyarakat. Bahkan tingkatan supir taksi pun tauhid mereka bersih lebih daripada negara-negara yang lainnya, penduduk negara-negara yang lainnya. Nah, 24 jam di Masjid Nabawi, tempatnya di kuburan Nabi SAW, ada security yang menjaga. Paling banyaknya dari kisah yang pernah sampai ke sana, mereka mengatakan bahwasanya paling banyak orang Indonesia dan India selalu datang ke kuburan Nabi SAW, kemudian temboknya dielus-elus, berdoa di sisinya. Selalu polisi di Masjidil Haram mengatakan syirik. Nah, artinya menghardik mereka, mencela mereka. Ini ada syirik, pergi. Nah, seperti itu, ini bukan tempat berdoa. Nah, diusir oleh polisi. Artinya polisi, pada tingkatan polisi pun di sana tauhidnya luar biasa. Sebenarnya juga menceritakan bahwa pernah mereka naik taksi di kota Madinah, melintas di depan Gunung Uhud. Berbincang-bincang di antara mereka, kemudian mengatakan, supir taksi tersebut mengatakan bahwasanya, antum orang Indonesia, iya orang Indonesia ini. Orang-orang yang antum yang membuat Gunung Uhud ini jadi pendek. Tadinya itu Gunung Uhud tinggi. Namun setiap orang Indonesia datang mengambil satu batu. Bayangkan berapa juta jamaah haji yang datang ke sana. Kalau satu orang satu, diambil satu batu. Nah, setiap tahun terjadi. Makanya tadinya Gunung Uhud tinggi jadi pendek. Siapa yang buat? Orang Indonesia katanya. Artinya sampai setingkat itu supir taksi pun memiliki tauhid yang bersih di sana. Subhanallah. Nah, ini yang kita inginkan bahwa tujuan Nabi SAW dengan hadis-hadis yang telah beliau bawakan kepada kita di depan, tujuannya adalah agar kuburan beliau tidak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada poin yang keempat tadi depan, bahwasanya ini perbuatan dari beliau adalah yang mencegah lebih bagus daripada mengobati. Allah taala alam bisawab. Nah, mungkin cukup waktu telah jauh. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan masalah yang tersisa. Terima kasih banyak atas kehadirannya di bulan Quran yang menghadir pesat-pesatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.